Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen, selamat malam rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Dwi Aryana dengan NIM 241075011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode transportasi dengan aproksimasi Vogel untuk memenuhi tugas project base dari mata kuliah Operational Research. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari model transportasi, yang mana model transportasi merupakan salah satu cabang dari linear programming atau riset operasi yang bertujuan untuk mengatur distribusi suatu produk dari beberapa sumber ke beberapa tempat tujuan. Dengan tujuan untuk meminimalkan total biaya pengiriman barang yang tetap memperhatikan batasan kapasitas pasokan dari sumber dan batasan jumlah permintaan di tempat tujuan. Mengapa sih harus memilih FIM? Vogel Approximation Method atau FIM adalah salah satu algoritma yang populer untuk mencari solusi awal terlayak dalam masalah transportasi. Berbeda dengan metode yang lain yang mengalokasikan barang berdasarkan posisi geografis tabel atau yang hanya melihat biaya termurah saat menggunakan pendekatan biaya penalti. Dengan prinsip dasar, FIM berasumsi bahwa kerugian terbesar akan terjadi jika kita gagal mengalokasikan barang pada rute termurah di suatu baris atau kolom, sehingga terpaksa mengirimkannya melalui rute termurah kedua. Dengan keunggulan akurasi solusi awal yang dihasilkan sangat tinggi, seringkali hasil perhitungan FIM langsung menghasilkan biaya yang paling minimum tanpa perlu melalui uji optimalisasi lagi. Dan di sini sudah ada algoritma dan langkah-langkah pengerjaan FIM, yang mana yang pertama itu ada hitung penalti baris dan kolom, yang mana untuk setiap baris dan setiap kolom yang masih aktif, cari dua biaya transportasi terkecil, lalu hitung selisih mutlaknya. Lalu setelah sudah, tuliskan hasil di samping baris atau di bawah kolom. Lalu yang kedua, ada pilih baris atau kolom dengan penalti yang terbesar, yang mana periksa seluruh nilai penalti yang baru dihitung, lalu pilih satu baris atau kolom yang memiliki nilai penalti tertinggi, dan jika ada nilai penalti yang kembar, maka pilih baris atau kolom yang memiliki sel dengan biaya transportasi yang murah. Lalu alokasikan barang pada sel termurah pada baris atau kolom yang terpilih tersebut. Cari sel yang memiliki biaya distribusi yang paling rendah. Isi sel tersebut dengan barang sebanyak-banyaknya yang bisa ditampung. Lalu dengan membandingkan sisa kapasitas demand atau supply dengan permintaan atau demand. Jika kapasitas sumber sudah menjadi 0, coret baris tersebut. Lalu jika permintaan tujuan sudah menjadi 0, maka coret kolom tersebut. Dan ulangi iterasi. Jika masih ada baris atau kolom yang belum tercoret, maka kembali lagi ke langkah yang pertama dengan menghitung ulang nilai penalti untuk sel-sel yang tersisa. Jika semua kapasitas sudah terdistribusi, proses selesai. Lalu ada uji optimalitas tahap lanjutan setelah FIM, yang mana perlu diingat bahwa FIM hanya memberikan solusi awal, bukan solusi akhir yang mutlak. Meskipun seringkali hasil dari FIM sudah optimal, jadi kita wajib melakukan pengujian untuk memastikannya. Sebelum melakukan uji optimalitas, syarat kelayakan itu harus terpenuhi, yang mana syarat jumlah terisi atau jumlah terisi R ditambah K dikurang 1, di mana R adalah jumlah baris dan K adalah jumlah kolom. Setelah semua syarat terpenuhi, solusi awal FIM ini diuji menggunakan salah satu dari dua metode berikut. Yang pertama ada metode MODI atau Modified Distribution, menggunakan persamaan UI plus VJ sama dengan CIG untuk menghitung indeks baris U dan kolom V pada sel terisi, lalu mengevaluasi nilai ekonomi sel yang kosong. Lalu yang kedua ada metode stepping stone, membuat jalur tertutup
atau looping persegi panjang untuk setiap sel yang kosong guna melihat apakah ada potensi penurunan biaya lebih lanjutnya. Lalu di sini ada penanganan kasus yang khusus. Yang pertama ada masalah transportasi yang tidak seimbang. Jika supply tidak sama dengan dari demand, atau di mana di sini supply lebih dari demand, yang mana ditambahkan kolom bayangan atau dummy kolom dengan biaya tiap sel adalah sama dengan 0 dan kapasitas sebesar selisihnya. Dan demand lebih daripada supply, yaitu ditambahkan demand lebih dari supply maksud saya, tambahkan baris bayangan atau dummy row dengan tiap sel sama dengan 0 dan kebutuhan sebesar selisihnya. Yang kedua ada masalah degenerasi, di mana kondisi jumlah sel terisi kurang dari rumus wajib, yang mana rumusnya adalah jumlah sel terisi kurang dari tutup kurung baris plus kolom min 1. Solusinya memasukkan nilai E atau epsilon atau nilai 0 buatan pada sel kosong yang memiliki biaya terendah agar pengujian optimalitasnya tetap dapat dihitung. Lalu yang terakhir ada kesimpulan, yang mana FIM ini berfokus meminimalkan penalti atau resiko kerugian akibat salah memilih alokasi. Solusi awal FIM ini umumnya jauh lebih efisien dibandingkan metode dari Northwest Corner dan Least Cost. Lalu yang ketiga adalah langkah FIM selesai ketika seluruh supply dan demand telah sepenuhnya teralokasi secara merata di dalam tabel. Cukup sekian dari presentasi saya mengenai materi berikut. Terima kasih sudah menonton video yang saya upload di YouTube ini. Semoga saya sudah mendapatkan nilai yang maksimal untuk nilai tugas base-nya, tugas project base-nya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rio sudah menontonnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam.